Jadi kalau ngomongin syukur, syukur itu dari dalam. Mulai dari dalam nanti baru diekspresikan dengan mengucapkan alhamdulillah dan Iya. sebagainya. Oke. Nah, di sini benang merahnya yang sering kali, kerap kali tidak ketemu. Dianggapnya syukur hanya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, astungkar dan lain sebagainya. Iya. Matur sembah nuwun, thank you. Iya. Hanya sebatas di lidah dan itu nggak dapat energinya. Kalau ngucap sesuatu yang konteksnya doa, Iya. apapun itu, selama engkau merasa itu komunikasimu dengan Tuhan, Iya. ucapkan dengan lirih, hanya memastikan telingamu yang mendengarkan, bukan orang lain. Ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Ini dengar, kan lirih. Iya. Yang didoakan nggak dengar. Oke. Karena salah satu doa yang mustajab itu kalau kita konteksnya mendoakan, Pak, Iya. adalah doa yang rahasia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agus. Sehat Alhamdulillah sehat dan terus Pak Agus. berkelimpahan, Alhamdulillah. Gus. Ngopi lagi. Di acara apa ini kita nih? Ngopi Ngobrol olah pikiran dan hati. hati. Mantap. Kali ini mau ngobrol tentang syukur, Gus. Oke. Banyak diucap tapi kadang makna yang sesungguhnya atau cara yang benar itu seperti apa ini kadang-kadang ada yang belum memahami. Nah, Ya. tentunya kaitannya dengan kehidupan, Gus. Artinya Oke. kebaikan, keberlimpahan kehidupan. Kan ada itu syukur gitu, Gus. Itu garis besarnya seperti itu. Oke. Oke. Nah, mulai aja, Gus. Ini mungkin Gus Baraja perlu sampaikan ulang menurut versi Gus Baraja. Yang dimaknai dengan syukur yang sesungguhnya itu apa? Lalu cara bersyukur itu seperti apa, Gus? Menurut Gus Baraja. Monggo. Tapi pertanyaan ini. Ini pun sekalipun Pak ya, sekalipun diulang-ulang juga bukan satu hal yang mudah. Betul. Karena ini familiar lah, familiar kata syukur itu sering kali atau kerap kali kita dengarkan. Jadi seakan-akan menjadi biasa aja. Iya. Padahal syukur itu jantungnya ilmu. Syukur jantungnya Jantungnya ilmu. Oke. ilmu dan puncak dari semua permasalahan solusinya ada di situ. Oke. Jadi mau kemanapun belajarnya, pasti di dalamnya disarankan, diajarkan, diwajibkan bersyukur. Syukur itu kan kata sifat. Ya. Sesuatu yang kita sebut sifat itu kan di dalam. Oke. Kalau bersyukur kata kerjanya. Ya, melakukan. Ya, saya ulangi ya. Syukur itu adalah kata sifat. Kata sifat. Oke. Kalau kata sifat berarti bukan menunjukkan benda dan bukan menunjukkan ucapan dan lain sebagainya. Ya, kata kerja. Tetapi dia lebih kepada sifat. Berarti sifat itu kan kalau kita ngomong sifatnya kita berarti kan di dalam. Di dalam. Gak ada wujud. Betul. Ya kan? Nah, jadi kalau ngomongin syukur, syukur itu dari dalam. Mulai dari dalam nanti baru diekspresikan dengan mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Oke. Nah, di sini benang merahnya yang sering kali, kerap kali tidak ketemu. Dianggapnya syukur hanya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, astungkar dan lain sebagainya. Iya. Matur sembah nuwun, thank you. Iya. Hanya sebatas di lidah dan itu nggak dapat energinya. Nah, syukur sendiri itu bermakna membuka. Oke. Ya, membuka atau terbuka. Ya, kalau terbuka yang membuka berarti kalau terbuka berarti bisa dibuka kan gitu. Iya. Gitu. Kata kufur lawan kata dari syukur itu tertutup gitu maksudnya. Iya. Berarti syukur itu bermakna terbuka. Jadi kalau kita masih tidak menerima kondisi dengan alibi apapun itu, dengan alasan ya karena saya begini, keadaan saya kan memang begini, gimana saya
Lawang saya keadaannya begini, ini dan itu dan lain sebagainya gitulah. Ya. Berarti kan kalau kita lihat dari kalimat tadi atau dari ucapan yang seperti itu kan tanda kita tidak menerima. Berarti menutup diri. Tertutup berarti kita itu. Oke. Kenapa jiwa kita ini dikatakan luas, Pak? Manusia itu dengan luasnya jiwanya. Jiwa itu layaknya samudra gitu kan. Ya. Hati kita layaknya samudra. Tapi kalau kita tutup, ya nggak ada ruang, Pak. Kita nggak punya ruang untuk bisa menerima semuanya. Oke. Jadi syukur itu bermakna terbuka. Kemudian bersyukur itu bermakna terbuka, kata kerjanya. Oke. Jadi kalau kita bisa menerima semua kejadian, Menerima. karena oke. sudah membuka diri berarti kan siap menerimanya. Oke. Maka itulah yang disebut hakikinya syukur atau bersyukur. Hmm. Jadi selama masih ada penolakan itu kan halus, Pak. Ada yang cuma penolakannya dengan kata, kenapa ya kok saya seperti ini? Kan itu kan definisi, kalau dideskripsikan itu kan penolakan, Pak. Ya. Gitu. Walaupun dasarnya karena sebab ketidaktahuan, oke lah, nggak masalah. Tapi mudah-mudahan pemahaman ini, apa yang saya jelaskan ini bisa ditangkap. Gitu. Jadi syukur itu membuka. Ya, syukur itu membuka, oke. Bersyukur itu adalah terbuka. Syukur itu adalah terbuka. Dan bersyukur itu adalah membuka. Supaya bisa menerima. Supaya bisa menerima semua kejadian di alam semesta ini. Kejadian dalam hidup kita ini. Oke. Karena kalaupun kita kembalikan pada pemahamannya, apapun yang terjadi itu pun ulah kita. Yang terjadi dalam hidup Pak Agus, saya, itu ulah kita masing-masing. Mau baik, mau buruk, iya itu ulah kita. Kadang ada orang yang beranggapan begini, ini ada di materi saya. Orang beranggapan, saya ini disakiti posisinya. Bagaimana kalau semisal saya bukan beranggapan, kalau semisal saya buka bahwa orang yang menyakitimu itu hanya alat saja untuk menunjukkan di mana letak lukamu. Nah, bayangkan ketika orang itu sudah membuka diri, Pak. Jadi apapun keadaannya, ya saya luas. Saya diciptakan tuh memang untuk menerima, bukan untuk menolak. Nah, disinilah akhirnya Allah mengatakan bahwa ketika engkau mampu bersyukur dan bisa bersyukur, maka akan aku tambah semua nikmatnya. Nikmatnya yang ditambah. Oke. Menerimanya itu seperti apa kondisinya? Menerima dengan apa ya? Dengan rasa seperti apa itu ada nggak? Syukur itu, biar masuk ke syukur. Oke. Kita harus bisa identifikasi dulu. Betul. Kita sedang mengalami apa nih sekarang nih? Ya kan? Pikiran kita ini kan dari dulu-dulunya memang didesain hanya mau menerima yang baik-baik saja, Pak. Ya. Sehingga sesuatu yang menurut dia tidak baik, itu ditolak. Ya. Otomatis pasti ditolak. Penolakannya warnanya macam-macam. Ya. Jadi contoh misalkan saya mengalami kejadian yang tidak saya inginkan, apapun itu. Respon awal saya pasti saya menolak. Kenapa ini begini? Kenapa terjadi dalam hidup saya? Ya. Kadang nanti ada beberapa tipe orang yang akan membandingkan dengan apa yang sudah dilakukannya. Saya sudah melakukan kebaikan, tapi kok balasannya seperti ini? Ya. Itu luas lagi nanti. Kembali kepada niat. Tapi yang jelas kebanyakan orang akan membandingkan. Karena menurut mereka ketika mereka berbuat baik, maka hasilnya harusnya baik gitu kan. Padahal cara Allah mendatangkan kebaikan itu tidak selalu dengan baik. Ataupun baik itu bukan menurut perspektif kita. Betul. Gitu. Baik bisa menurut perspektif Allah sebenarnya, hakikinya begitu. Nah, contohnya misalkan saya mengalami hal-hal yang tidak enak. Bagaimana cara menerimanya? Sadari bahwa ada yang mengendalikan Sang Maha Dahsyat di luar diri kita. Memang pada akhirnya nanti kalau ngomongin loa kan kita yang menciptakan kehidupan kita. Iya, kita co-kreator. Ya. Berarti ada kreatornya, ada penentu utamanya. Tapi pun apapun yang terjadi itu sebenarnya balik lagi itu ulah kita sendiri. Nah, cara menerimanya adalah sadarlah bahwa apapun yang terjadi saat ini dalam hidup kita masing-masing itu kita punya kontribusi penuh di situ.
Kontribusi kita besar sekali sampai kita mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan. Begitu juga sebaliknya. Oke. Ada kejadian yang positif, yang baik, yang kata kita baik lah gitu. Itu juga kita punya kontribusi di situ. Seperti itu. Kalau kata guru saya, bagian kita cuma 1%. Sisanya 99% Allah yang punya kuasa gitu. Nah, Oke. manfaatkan 1% ini dengan baik gitu. Oke. Seperti itu. Jadi kalau tadi saya tarik benang merahnya, makna syukur itu berarti menyadari, Ya, menerima, betul. lalu mungkin bisa ditambah satu lagi ya Gus ya, menghargai ya nikmat yang diberikan Allah kan gitu Gus. Ya, Tuhan. sebagai bentuk terima kasihnya. Betul. Nanti berkaitan dengan bagaimana berprasangka baik. Oke. Karena apapun yang terjadi itu sebenarnya Pak ya, Oke. endingnya tuh pasti baik. Ini coba dijadikan prinsip nih. Ya. Jangan melabel apapun terhadap apapun yang terjadi. Ya. Jangan langsung dilabel baik atau buruk. Oke. Ya kalau kenyataannya itu buruk, ngomong tuh realistis sedikit Gus. Oke, buruk. Tapi coba saya ngomong bukan yang terjadi, tapi finalnya. Ya kan? Finalnya itu pasti endingnya baik. Saya bilang pasti karena hukum Allah begitu Pak. Kapan kebaikan itu datang? Saat kalian mampu menerimanya. Iya. Oke. Balik lagi ke syukur itu. Iya. Makna syukur sudah ketemu. Sedangkan cara bersyukur, tadi Gus Baraja sempat singgung, bukan cuman lisan. Iya. Nah, yang lebih jelasnya seperti apa itu Gus? Ya. Harus diiringi hati atau apa gitu mungkin? Ya. Jadi gini, kita kasih contoh konkret aja Pak. Ya, Oke. nanti teman-teman bisa mendefinisikan dengan cara mereka masing-masing. Ya. Gitu ya. Seperti yang sering kita bicarakan di luar record, di Ya. luar kamera gitu. Oke. Kita sering berdiskusi bahwa bersyukur itu saya sering sampaikan begini. Ya hadir merasakan apa yang terjadi saat ini. Oke. Oke. Tanpa melabel itu baik atau buruk. Ya. Kalaupun memang ketentuannya kita harus melabel itu semisal itu. Ya label lah semuanya dengan baik. Ya. Kayak misalkan begini. Kita ini sedang ngobrol sekarang nih. Ya kan? Kita sedang ngobrol, sedang buat konten, Ya. berbagi manfaat buat Ya. teman-teman sepanjang apa yang kita ketahui. Saya itu lebih mengutamakan yang namanya pengalaman. Jadi apa yang saya ceritakan itu sebenarnya tidak 100% teori, Oke. tapi pengalaman saya pribadi. Gitu. Ya. Nah, mohon maaf jika teori ternyata bertolak belakang dengan pengalaman yang saya alami. Oke. Tapi pada akhirnya saya percaya pengalaman itu jawaban akurat sebenarnya. Jadi kalau saya Pak ngomongin bersyukur Pak ya, Ya. ngomongin penerimaan dan sebagainya. Apa yang ada bersama saya, apa yang saya miliki, Oke. itu saya selalu hadirkan di dalam pikiran saya, di dalam mata saya, di dalam pendengaran saya. Contoh sederhananya, rumah. Itu saya sering lihat rumah saya. Oke. Bukan hanya menghuni, tetapi juga melihat dan memperhatikan. Saya keluar dari rumah, saya lihat, ya Allah, barulah bersyukurnya diterapkan. Oh. Ada sesuatu yang sudah Allah berikan kepada saya, dan itu nggak boleh loss, nggak boleh hilang di dalam pikiran saya. Supaya apa? Untuk mempertahankan atau memelihara rasa syukur itu sendiri. Oke. Gitu. Ada anak, ada istri, bisa makan, bisa minum, bisa ngajar, bisa berbagi, kemudian punya A, B, dan C, dan seterusnya punya rezeki. Ini hanya tahanus bin nikmah ya, bukan membuat teman-teman menjadi iri gitu, bukan. Artinya begini, kalau teman-teman beranggapan bahwa saya tidak punya masalah, itu bohong besar. Oke. Ya kan? Semua orang punya masalahnya masing-masing. Tetapi yang menjadi dominan di pikiran saya adalah bukan masalahnya. Minimal satu, apa maksud Allah? Allah izinkan, Allah berikan yang namanya masalah datang kepada saya, itu satu. Hikmah jadi Pak, jatuhnya Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pikiran saya dominan hanya melihat sesuatu yang ada bersama saya. Oke. Jadi jatuhnya saya ini tidak lagi memikirkan apa yang sudah terjadi di masa lalu,
pun saya tidak punya orientasi yang seperti apa-apa untuk masa depan, nggak ada. Saya hanya Yang sibuk sudah ada. dan menyibukkan diri terus terkoneksi pada apa yang sudah ada. Oke. Dan itu sudah sangat-sangat membuat saya puas. Oke. Gitu. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan ini Gus, berarti ini paduan dari 3. Hatinya menyadari atau sadar, lisannya mengucap, Iya. mungkin dengan alhamdulillah. Iya. Perbuatan seperti Gus Baraja tadi, menghadirkan, melihat rumah dan seterusnya apa yang ada ini. Jadi kombinasi dari 3 itu Gus ya. Ya, saya tambahkan Pak ya. Oke. Tiba-tiba ingat nih Pak. Apa sih pentingnya diucapkan? Oke. Tapi lagi-lagi ruangnya adalah kesadaran Pak ya, nggak asal ngucap Pak ya. Ya. Ngucap itu usahakan lirih saja, dan batas lirihnya telinga mendengarkan. Batas liriknya, oke. Batas lirihnya telinga mendengarkan. Kalau misalkan bahasanya begini, nggak dengar dong. Oke. Kalau bisa lirih saja, terima kasih Allah. Telinga saya sendiri mendengarkan. Oke. Nah, inilah yang akhirnya akan diantarkan ke dalam sini. Oh. Tapi sekali lagi ruang besarnya adalah sadarlah bahwa saya ngucap terima kasih atau alhamdulillah didengarkan oleh telinga, tujuannya untuk mampu saya rasakan keberadaan apa yang saya syukuri tadi. Oke. Dari sini ke sini ke sini. Gitu. Ini tiba-tiba teman-teman sadar nih. Ini tiba-tiba teringat saja Pak. Ini pun hasil diskusi yang sudah lama ya dengan para guru. Kalau bersyukur, kalau ngucap sesuatu yang konteksnya doa, apapun itu, selama engkau merasa itu komunikasimu dengan Tuhan, ucapkan dengan lirih, hanya memastikan telingamu yang mendengarkan, bukan orang lain. Ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Ini dengar, kan lirih. Yang didoakan nggak dengar. Karena salah satu doa yang mustajab itu kalau kita konteksnya mendoakan Pak ya, adalah doa yang rahasia. Itu ada keterangannya itu. Gitu. Balik lagi ke syukur, gimana misalkan ada punya sesuatu yang menurut kita itu anugerah banget lah, bisa disyukuri intinya gitu. Ucapkan, alhamdulillah nggak apa-apa, tapi pastikan telingamu mendengar dengan tujuan kesadaran tadi, di batin tadi. Gitu. Oke, ketemu. Berarti tadi pemahaman tentang syukur sendiri lebih jelas, lalu yang kedua caranya pun juga lebih Sudah jelas. Hanya seperti itu. Nah, akhirnya dengan tahu seperti ini kita melakukan hal syukur ini kan bisa lebih pas gitu. Betul. Oke. Nah, kelanjutan dari syukur ini dari pandangan saya sendiri. Orang umum ya, meskipun tidak semua. Kadang-kadang terlihat semakin banyak yang sudah dipunyai, ini masih terasa kurang. Jadi paham. pengen nambah terus. Ya. Seakan-akan dengan apa yang sudah dipunyai, ini apa ya itu tadi? Ada dalam konteks tanda kutip ya, rasa syukurnya jadi kurang. Itu menurut Gus Baraja kewajaran atau memang salah ini ya? Sangat tidak wajar. Nah, sangat tidak wajar. Itu. Begini, nah, ya banyak sih Pak orang-orang seperti itu Pak. Jujur banyak. Nah, batasnya sebenarnya rasa puas Pak. Oke. Kita bisa lihat dan kita bisa baca diri kita sendiri. Orang bersyukur, awas ya, perlu digarisbawahi. Itu bukan berarti tidak boleh minta. Bukan berarti tidak boleh berkeinginan. Orang bersyukur tuh boleh saja karena memang janji Allah akan ditambah. Gitu kan? Tapi ketika kita berkeinginan misalkan gitu, didorong oleh nafsu dan tidak lahir rasa puas dari apa yang sudah didapat, maka itu bukan bersyukur ataupun berlimpah sekalipun. Bisa jadi itu digerakkan oleh nafsumu. Kalau bahasa Islamnya disebutnya digerakkan oleh syaitan. Motivasi penggeraknya adalah nafsu. Gitu. Jadi kita bisa cek batasnya adalah puas. Jadi bukan berarti tidak boleh berkeinginan gitu, boleh.
nggak ada masalah. Tapi ketika saya mendapatkan sesuatu, ini menjadi nilai kepuasan apa tidak dalam batinmu? Kalau ini tidak menjadi kepuasan, terus, oh ini kurang, pengen dapat lagi, pengen dapat lagi. Ya. Awas ya, itu biasanya berangkatnya dari dendam, Pak. Hmm. Dia punya memori di masa-masa tertentu dulunya, di mana dia punya pukulan mental ketika dia nggak punya. Jadi terobsesi dia harus punya. Takut nanti nggak punya gitu loh maksudnya. Jadi motivasi berangkatnya adalah dendam. Tadi yang saya bilang penggeraknya adalah, mesin penggeraknya adalah seton tadi atau nafsu tadi. Maksudnya apa? Ya dendam itu. Gitu. Jadi bukan, yang perlu digarisbawahi, bukan berarti tidak boleh berkeinginan. Ya, bukan berarti tidak boleh kurang. Ya. Kayak ini tipis nih Pak nih. Kurang itu tidak bisa ditandai juga bahwa orang itu tidak bersyukur sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalkan kurang, kita percaya bahwa kita masih bisa mendapatkannya, akan bisa mendapatkannya, tetapi tetap ada rasa puas terhadap apa yang sudah dicapai. Ya. Dia masuk kategori syukur. Kategori syukur. Oke. Nah, cuma ketika dapat ini diabaikan, berangkatnya kurang tadi. Kurang itu karena nggak puas akan ini. Kan bisa jadi merasa kurang karena terobsesi, karena ingin lebih. Namun ini tetap disyukuri. Tetap, alhamdulillah, saya coba lagi deh biar dapat lagi. Nggak masalah itu. Yang penting apa yang sudah didapat itu sudah dibaiat dalam rasa puas atau syukur itu tadi. Diterima tadi. Diterima tadi. Dan dihargai tadi. Gini deh contohnya. Kita punya motor nih. Ya. Saya rasa semua orang ingin dong punya mobil. Betul. Gitu ya. Orang-orang yang waras mentalnya ya maksud saya. Apakah cara dia, rasa kurangnya dia, terus kemudian dia ingin punya mobil, dengan cara mencampakkan motornya, dengan cara udah nggak mau dipakai lagi motornya. Nah, ini ada dua hal. Nanti terkendala untuk pencapaian mobilnya, atau dia hanya digerakkan oleh nafsu-nafsunya saja. Tapi kalau misalkan saya punya motor, terus saya pengen mobil, itu sampai di batas itu masih oke. Tapi tetap saya merawat motor saya. Ya. Dan itu pernah saya praktekkan. Dari mulai Jazz Butut Pak tahun 2006, GD3. Ya. Ya kan? Pengen mobil baru, pengen mobil upgrade lah maksudnya gitu kan. Itu istri saya sampai bilang, sudah lah kalau mau dijual, jangan, nggak gitu konsepnya. Saya rawat Pak, saya betulin mesin sampai benar-benar oke jalannya, dan itu yang saya nikmati dulu. Ada aja jalannya, upgrade Pak. Nah dari upgrade ini saya belajar dari sini, saya openi lagi Pak, saya pingin lebih bagus lagi. Iya. Nggak ada masalah kalau kita pingin lagi, tapi yang ini saya rawat lagi. Akhirnya ketika ada kesempatan saya mampu beli tanpa menjual yang lama. Artinya apa? Jadi batasnya adalah apakah kalian puas dan sudah berterima kasih, ngerasa seneng punya yang pertama, terus kalian punya keinginan untuk upgrade, atau kalian tidak puas sama sekali tapi punya keinginan upgrade. Nah di situ batas perbedaannya. Gitu. Batas perbedaannya di situ. Berbahayanya di situ. Jadi kita perlu tipis-tipis gitu ya. Tipis-tipis Pak, tipis banget. Pak. Lagi-lagi ini kerjaan apa? Kerjaan hati, kerjaan perasaan. Iya. Dan nggak ada orang yang bisa nebak. Disinilah yang disebut dengan antara obsesi atau ketunyan itu dengan orang nggak ketunyan. Iya. Perbedaannya di situ. Jadi kita merawat apa yang sudah ada itu bentuk dari rasa syukur kita. Berkeinginan lagi boleh? Boleh. Namanya memang Allah menobatkan dirinya sebagai maha pemberi. Berarti kita sebagai hamba boleh dong meminta, boleh. Boleh, nggak ada masalah. Enak kan teman-teman? Berarti saya boleh berkeinginan? Boleh. Yang tidak boleh adalah melekat dengan keinginanmu. Itu beda. Gambarannya orang melekat dengan keinginannya adalah ketika dia meminta, sampai di batas meminta tuh oke masih. Tapi ketika mengharuskan permintaannya diijabah atau dikabulkan, itu yang menjadi masalah. Karena kalau bicara keinginan itu kan ada juga yang versi lain tentang kebutuhan, Gus ya. Keinginan dan kebutuhan kan gitu kan. Artinya boleh nggak
maknai bahwa kebutuhan itu sebetulnya adalah sebuah keinginan yang terkontrol. Artinya bukan di loss. Itu yang paling bagus Gitu sebenarnya ya. kalimatnya. Jadi karena kan ada bahasa itu kalau nggak salah kan Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu bukan keinginanmu. Artinya Ya, kebutuhan ini sesuatu yang diinginkan juga kan, ya, tapi yang terkontrol kan gitu iya. ya. Masalahnya kan Oke, banyak yang salah menilai. ya, Persepsinya salah gitu. oke, Kayak gini, saya pernah membantah kalimat itu. ya, Karena munculnya katanya dari ulama. Nggak apa-apa, berbeda oke, kan boleh. Walaupun ulama sekali boleh kita berbeda. oke, Sah gitu. Yang nggak boleh beda sama Nabi. Kalau ya, Nabi udah kasih aturan begini, kita nggak boleh buat aturan yang berbeda. oke, Gitu. Artinya apa? Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. ya, Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan. betul, Saya kasih analogi sederhana. Butuh atau duduk itu butuh, Pak. betul, Bisa di bawah juga kita bisa duduk, Pak. oke, Duduk di sofa itu keinginan, Pak. ya, Artinya dua-duanya besar kemungkinan dikabulkan. ya, Pakai baju itu kebutuhan, Pak. ya, Nutupin badan ini kebutuhan. ya, Pakai kaos 15.000 oke, Pak. ya, Tapi ada orang yang berkeinginan pakai baju yang harganya 2 juta, Pak. oke, Ya kan? ya, Tapi juga dikabulkan oleh Allah. Artinya apa? Pada poinnya begini. Kalau masuknya pada butuh, hmm, sepertinya lebih dekat ke energinya berkekurangan. hmm, Ya kan? Dasarnya butuh gitu. oke, Jadi kalau butuh tapi bukan atau ya tidak berkekurangan, itu oke. Masih oke. Oke banget masih. Jadi saya butuh nih. Sekarang saya butuh apa? Sekarang saya butuh rumah baru untuk bisa menampung banyak orang untuk datang bertamu. ya, Itu butuh. Ya kan? oke, Tapi ketika itu dikabulkan kapan gitu ya oleh Allah, ya nggak apa-apa terserah Allah. Minggu depan, nggak apa-apa juga, seneng. 10 tahun lagi, oke nggak ada masalah, Allah punya kuasa. Jadi enjoy dengan butuh tadi itu. Betul, dengan bilang tadi, itu yang lebih oke sebenarnya. terkontrol tadi. Terkontrol. Jadi keinginan yang terkontrol, Keinginan ada yang dasarnya terkontrol. kan gitu. Betul, itu yang paling tepat. Hmm, Jadi dikontrol banget gitu loh Pak. betul. Jadi mau terkabul atau tidak, ya oke. Ya, oke lah, saya oke, nggak ada masalah. Gitu. Toh rumah saya sekarang masih ada kok gitu. Masih bisa dipakai untuk belajar gitu. Ya, karena dalam kehidupan ini banyak saya jumpai juga ini orang yang sudah punya A, ada temennya punya B, dia pengen Nah, itu ke level atasnya B, dan seterusnya. obsesi. Nggak ada Seperti berhenti-berhentinya. Dan tadi mungkin tidak ada kontrol tentang keinginan itu sendiri. Dasarnya apa? Beda dengan Gus Baraja tadi. Pengen punya rumah atau butuh punya rumah itu. Dengan makna butuh itu keinginan yang terkontrol. Dasarnya jelas. Untuk apa? Karena ada tamu atau apa tadi Ya, kan gitu. untuk manfaat lah. Sama dengan punya motor, pengen punya mobil. Dasarnya apa? Keluarganya sudah banyak. Harus Betul. ini misalkan kayak gitu. Betul, Berarti ya kan terkontrol jadinya. terkontrolnya kan Betul. gitu. Tapi Itu ya. begini Pak, itu semuanya tadi bagian dari pengalaman hidup Ya. dan anggaplah teori yang diaplikasikan gitu ya. Oke. Ini sekedar tambahan dan saran saja Ya. buat semua penonton kita, baik Oke. itu di video shortnya ataupun video longnya, video panjangnya. Kalau saya sebisa saya Pak ya, Oke. karena saya menghindari yang namanya kemelekatan Pak. Otomatis saya memberhentikan sebisa mungkin yang namanya keinginan. Tapi Ya. saya lebih menciptakan rasa, balik lagi ke syukur ya sebenarnya. Ya. Menciptakan kesenangan saya dengan hanya melihat apa yang sudah ada. Dan apa yang sudah ada itu sebenarnya cukup bagi saya. Berarti kan tidak menggunakan konteks keinginan lah, oke lah gitu. Tapi ternyata ajaibnya Pak, dengan konsep seperti itu ditambah-tambah oleh Allah Pak. Jadi
semacam menghadirkan rasa senang atau bahagia di dalam Atas apa yang dari sudah dimiliki saja. atas yang sudah dimiliki. Betul. Dan saya sering ceritakan. Bahkan beberapa kali saya cerita di YouTube. Umroh di Raudhoh, di makamnya Rasulullah, di mana semua orang yang datang ke situ pasti berdoa untuk dirinya sendiri. Saya nggak berdoa, Pak. Oh, Bukan saya nggak berdoa, saya tidak menyebutkan atau berdoa untuk diri saya sendiri. ya, Saya mendoakan orang-orang yang ada di belakang saya, siapapun mereka. Artinya kalau ngomong keinginan, saya nggak punya keinginan di situ. Keinginan saya cuma ya orang lain seneng aja gitu. Jadi bukan berkeinginan ego gitu, bukan, Pak. Jadi untuk diri saya nggak. Allah sudah maha tahu lah intinya. Sudah super tahu apa yang saya mau sebenarnya. Jadi sayanya hanya sibuk menjadi sosok, bukan sosok ya, perasaan saya, jiwa saya menjadi berlimpah saja. Karena merasa cukup itu PR besar buat kita. ya, Merasa cukup aja. Bukan berarti ketika cukup itu nggak ditambah loh. Justru Ya. itu yang akan ditambah. Jadi kayak ngomongin politik gitu, Pak. Merasa cukup sebenarnya punya kepentingan. Karena Allah sudah berjanji akan ditambah berlipat-lipat. Ketika kapan? Ketika saya ngerasa cukup, bersyukur tadi. Jadi kalau saya pribadi, ya boleh dicontoh, boleh tidak juga, boleh tidak sependapat kalau ini. ya, Saya bukan berusaha, saya belajar bagaimana tidak terlalu selalu berkeinginan. Kalau bisa diberhentikan, saya berhentikan. Cuma itu kan nggak mungkin, Pak. ya, Jadi konteksnya supaya saya tidak menggunakan nafsunya saya. ya, ya, ya. Minta oke. Bagi teman-teman dengan cara meminta silahkan. Tapi kalau saya lebih ke mengaplikasikan apa yang Allah mau. Gitu. Oke. Agak dalam memang, makanya saya agak pelan-pelan nih ngomong ini. Iya, karena memang butuh pemahaman Ekstra. yang butuh waktu lah untuk pemahaman ini. Disuruh tidak berkeinginan nih biaya gitu, bingung nanti orang. Betul, hanya gitu.